Bismillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Rabbi zirni ilma, Rabbi zirni ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biqaulihi fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin 'udi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan membahas suatu permasalahan tentang kota suci Mekah Al-Mukarramah dan perkara ibadah haji. Banyak sekali tantangan-tantangan umat Islam terdahulu, yaitu perbedaan pendapat, perbedaan komentar tentang tanah yang pertama kali, bumi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kalangan Bani Israel, kalangan dari Bani Israel, dari Bani Yahudi, tentang pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa tanah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat Al-Imran ini menjawab tentang pentingnya untuk kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan, mengasih tahu kepada kita sesungguhnya adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala kali yang pertama diciptakan, yaitu kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran, Inna awwala baitin 'udi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya untuk beribadah, yaitu kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, jadi kota suci Mekah Al-Mukarramah adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diciptakannya Adam. Maka di Ka'bah inilah seluruh hamba Allah, yaitu dari bangsa malaikat, untuk beribadah kepadanya dan melakukan tawaf. Bahkan dalam tafsir mengatakan, Bana'ul malaikati qabla khalqi Adam. Nah, jadi diciptakanlah Ka'bah itu untuk para malaikat sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Wa udiya ba'duhul aqsa. Setelah diciptakan kota suci Mekah Al-Mukarramah, yaitu Ka'bah, maka setelahnya diciptakanlah Masjidil Aqsa. Wa bainahuma arba'una sanatan. Nah, jaraknya diciptakan Ka'bah, yaitu Masjidil Haram, dengan Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, itu berjarak 40 tahun. Kama fi hadits sahihain, ini diriwayatkan di dalam hadis sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian di dalam kota suci Mekah Al-Mukarramah diciptakannya di situ adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Inna awwala baitin 'udi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk beribadah, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Mubarakan, yaitu sebuah tempat yang sangat berkah, sebuah tempat yang sangat mulia, kesuciannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudal lil alamin, diciptakannya kota Mekah Al-Mukarramah ini merupakan menjadi petunjuk bagi manusia di dunia ini. Kemudian fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim.
Nah, di dalam kota suci Mekah Al-Mukarramah, yaitu Masjidil Haram, terdapat padanya sebuah tanda yang sangat nyata. Apa itu? Maqamu Ibrahim, yaitu Maqam Ibrahim. Sebuah tempat di depan Ka'bah, yaitu Maqam Ibrahim. Disitulah Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah, yaitu mendirikannya, bukan membangun dasar atau pondasinya, tetapi melanjutkan bangunan yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Adam atau nabi-nabi terdahulu. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengangkat pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail. Kemudian tempat beliau di situ dijadikan sebagai maqam, diabadikan sampai sekarang, yaitu di depan daripada Ka'batullah. Nah, fihi ayatum bayyinat, yaitu terdapat di dalam Masjidil Haram, di depan Ka'bah tersebut, Maqamu Ibrahim, sebuah tempat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdiri. Jadi maqam bukan makam. Kalau makam itu adalah sebuah kuburan, namun maqam adalah sebuah tempatnya berdiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di depan Ka'bah. Sampai sekarang alhamdulillah ketika kita tawaf, kita selalu melintasi daripada maqam tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang memasuki kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu tanah haramnya Mekah Al-Mukarramah, atau masuk ke dalam Masjidil Haram, maka Allah menjamin keamanannya, menjamin keselamatannya, aman dari mara bahaya, aman dari malapetaka, pencuri, ditenangkan hatinya, dijauhkan dari sifat galau dan resah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanannya. Berbeda dari zaman dahulu kala ketika orang masuk Islam lalu memasuki kota Mekah Al-Mukarramah, mereka sudah disiapkan pedang, mereka sudah disiapkan batu, kotoran-kotoran binatang. Namun sekarang Allah menjawab dari kejadian tersebut, mulai dari zaman Bani Israel, dari Yahudi, terus kemudian melarang umat Islam untuk memasuki kota Mekah Al-Mukarramah sebelumnya. Maka setelah Fathu Mekah, masuknya Rasulullah SAW dari Madinah menuju kota Mekah, maka dijamin keamanannya. Nah, peperangan ditinggalkan, perkelahian ditinggalkan, pertengkaran dijauhkan, semuanya itu tidak terjadi. Sampai sekarang, waman dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki dari jamaah haji atau jamaah umrah, atau siapa saja yang sudah berada di kota Mekah Al-Mukarramah, maka Allah selalu menjaga keamanannya. Insya Allah bumi kota Mekah Al-Mukarramah adalah bumi yang paling aman, insya Allah. Jauh dari peperangan seperti yang kita saksikan sekarang ini di negeri Yaman, di negeri Syam, ya, Iran, Irak, Mesir, dan lain sebagainya. Sudah kacau balau. Nah, tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah terjadi apa-apa pun di kota Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah sampai akhir hayat kita, sampai kiamat kelak, Allah menjaga rumahnya. Karena Ka'bah ini adalah milik Allah, rumah Allah, maka yang pantas menjaganya tiada lain hanya Allah. Apapun raja, menteri, dan lain sebagainya, atau apapun namanya, maka tidak akan mampu menjaga rumah Allah, melainkan Allah sendiri menjaga rumahnya. Insya Allah mudah-mudahan kota Mekah Al-Mukarramah sampai ila yaumiddin, sampai kiamat, Allah selalu menjaga rumahnya. Nah, kemudian walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, maka bagi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Untuk siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Ini bagi hambanya yang mampu, yang memiliki kelebihan, yang memiliki kemampuan untuk berangkat menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah. Maka bagi hamba yang belum mampu, maka tidak diwajibkan. Nah, sekarang jadi permasalahan sejauh mana yang dimaksud dengan kemampuan tersebut. Nah, sekarang ini kebanyakan sudah masuk dalam kategori kemampuan. Dia punya warisan, dia punya sawah, kebun. Nah, mereka enggan untuk menjualnya. Nah, dia khawatir untuk tidak ada nanti akan didapatkan oleh keturunannya atau cucu, anak-anaknya, cucunya. Ini dia khawatir, padahal mereka sudah punya kebun, sawah, atau binatang-binatang yang lainnya.
mereka lebih cepat menjualnya kepada hal dunia, namun enggan menjualnya untuk keperluan haji dan umrah. Ini yang salah. Nah, kita ini yang sudah dikategorikan oleh Allah untuk menjadi hamba yang sudah banyak kemampuan. Lebih-lebih di kampung kita, mereka lebih senang menjual kebun sawahnya untuk tambang kerja ke luar negeri, atau sebuah bisnis yang tidak menjamin, daripada akan menjual sawah kebunnya untuk kepentingan dirinya sendiri menuju Mekah Al-Mukarramah. Ini yang salah. Nah, yang dikatakan tidak mampu ini orang sama sekali tidak punya sawah, tidak punya kebun atau binatang ternak. Mereka sekarang kita saksikan punya kebun, sawah, sapi banyak sekali. Banyak sekali yang punya kebun, sapi, sawah, mereka banyak. Nah, dan harta yang mereka miliki itu wajib dia jual. Wajib dia jual untuk melakukan ibadah haji. Jadi tidak salah. Jangan salah penafsiran ya. Tidak boleh menjual sapi, tidak boleh menjual kebun, warisan orang tua demi untuk pergi haji, tidak boleh. Ini yang salah. Boleh, bahkan wajib. Nah, bahkan wajib dia jual kebun sawah mereka. Untuk apa? Untuk pergi haji menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ini yang salah persepsi. Nah, kemudian wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wa man kafara. Nah, ini wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, kemudian barang siapa ya yang kufur, barang siapa yang kufur, sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur, yang tidak mensyukuri rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerlukan sesuatu dari semesta alam. Subhanallah. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara, barang siapa yang mengingkari daripada kewajiban haji ini, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari alam semesta ini. Nah, maka kita tidak boleh adalah mengkufuri atau mengingkari daripada perkara kewajiban ibadah haji ini. Nah, jika kita sudah mampu, punya harta, silahkan disegerakan daripada kita akan menunda-nunda daripada kewajiban ibadah haji ini, jamaah. Nah, dan ini perkara hal yang sangat jarang sekali terjadi, bahkan jarang kepada kita semua untuk mendapatkan nilai nasib dari panggilan ibadah haji ini. Karena nilai ibadah haji ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang dari kayanya seorang, Allah tidak memandang dari jabatan seseorang, Allah tidak memandang dari keturunan mereka, namun Allah Subhanahu wa taala benar-benar memilih kepada hambanya dari hambanya untuk dipanggil memasuki kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini dia jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kemampuan juga perlu ya. Jika kita sudah punya kemampuan jasmani, fisik, kesehatan, ilmu, harta, silahkan kita segerakan diri untuk mendaftarkan diri. Karena perkara ibadah haji Allah katakan adalah suatu hal yang wajib bagi rukun Islam kepada kita semua. Wasari'u ila maghfirah, segeralah untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ampunan ini adalah kita dianjurkan untuk mensegerakannya. Nah, itu saja jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kota suci Mekah Al-Mukarramah dan ibadah haji. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya buat kita semua. Dan terakhir kali adalah mudah-mudahan terus-menerus kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan bagi keluarga, sahabat, teman, jiran, ya orang-orang yang pernah membantu
kita dalam kebaikan, agar Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka untuk terpanggil menjadi tamunya dan bisa memasuki kota suci Mekah Al-Mukarramah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.